Trump. Karena Trump mulai menyatakan Kristus secara jelas. Trump mulai mengatakan Yesus adalah raja di atas segala raja. Tuhan atas dunia, Tuhan atas Amerika. Lalu Donald Trump juga bukan hanya menyatakan ketuhanan Kristus. Tapi semua ajaran-ajaran Kristus. Ya, itu disuarakan. Karena tidak bisa kita hanya mengaku Kristus tapi tidak mengaku ajarannya. Itu lagi-lagi saya ingatkan, itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sikap kita kepada firman adalah sikap kita kepada Tuhan. Hormat firman, hormat Tuhan. Taat firman, taat Tuhan. Betul-betul perhatikan firman. Itu tanda orang betul-betul mau perhatikan atau mau melihat wajah Allah secara rohani. Sehingga betul-betul dia mengalami pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Makanya kenapa di Markus 8 ayat 38 itu Tuhan dengan jelas, Tuhan Yesus dengan jelas di situ berkata, sebab barang siapa malu, yang pertama karena aku malu mengaku Yesus, malu mengaku dia sebagai Tuhan, malu mengaku bahwa kita pengikutnya Tuhan Yesus. Ya, itu jelas ada konsekuensi yang mengerikan. Dan saya sudah bilang, Tuhan kita adalah Tuhan yang serius. Dia memberkati dengan serius. Dia mengasihi dengan serius. Dia mengancam untuk menghukum pun itu sama seriusnya. Ya, tidak ada Tuhan, ada saat di mana kadang serius, kadang tidak serius. Tuhan kita tidak pernah begitu. Selalu serius. Makanya jadi Kristen harus serius beragama. Serius jadi Kristen. Nah, makanya kekasih Tuhan, ayat ini bilang malu karena aku dan karena perkataanku. Jadi bukan karena akunya, tapi ajaranku, perkataanku, prinsip-prinsipku. Nah, jadi ini tidak boleh pincang ya. Karena Kristen itu secara garis besar hanya berkaitan dengan dua hal. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita percayai. Itu dua aja. Saudara beribadah nih, ini apa yang harus saudara lakukan. Saudara dengar firman, belajar firman, itu berkaitan juga dengan apa yang kita percayai. Ya, banyak orang hanya menyoroti salah satu dan itu jelas tidak lengkap. Ya, apa yang kita harus lakukan ya berkaitan dengan praktis, ya, praktikal atau praktek-praktek hidup kita. Dan apa yang kita percayai ya doktrin-doktrin itu. Salah satunya ketuhanan Yesus, dan bagi saya, dengan dilantiknya Trump, lalu dia memproklamirkan itu, ya declare, dia mendeklarasikan itu secara belak-belakan kepada dunia. Buat saya, aduh, jarang-jarang ya kita dapat pemimpin yang begitu kan. Apakah dia orang sempurna? Tentu tidak. Tapi pengakuannya itu luar biasa. Dan bukan ajaran tentang Kristus namanya kalau tidak diserang. Bukan ajaran tentang Kristus atau bukan ajaran Kristus namanya kalau tidak ada fenomena penolakan. Begitu. Maka dari itu Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lagi-lagi semua kita yang ikuti khotbah ini, baik di ruangan ini maupun yang ikut secara online, kita sangat bersyukur dengan adanya kitab suci kita lengkap. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, sebenarnya kita mampu menilai zaman dengan baik. Sedang menuju mana zaman ini? Sudah tahu itu. Hanya orang yang angin-anginan, sebentar mau belajar, sebentar tidak. Pemahamannya tidak komplit. Tetapi kalau yang betul-betul dia tahu, aduh ini tidak bisa main-main kalau sudah lihat fenomena kayak begini. Ya. Nah, menarik saudara-saudara. Karena firman Allah, dari firman Allah kita akan belajar apapun dan selalu relevan dengan zaman. Maka per hari ini saya masih mengajak kita untuk membaca dan melihat keterangan atau pengajaran-pengajaran yang bersumber dari 2 Timotius pasal 2 ayat 4, 5, dan 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada
komandannya, ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Lalu ayat 623, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kepada Timotius, bahkan kepada semua orang yang seperti Timotius. Seperti Timotius dalam hal apa? Dalam hal iman. Dalam hal percaya. Kita satu grup dengan Timotius. Yaitu orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Bahkan memang dipanggil untuk melayani Kristus. Berkali-kali saya ingatkan tujuan Allah menyelamatkan kita. Allah selamatkan kita bukan sekedar supaya kita masuk surga. Itu nanti. Setelah kematian kita, atau kalau tidak mati diangkat hidup-hidup, syukur, itu nanti. Tapi selagi masih hidup, kenapa kita diselamatkan? Supaya kerja buat Tuhan. Makanya saya bilang, kepada Timotius dan orang-orang seperti Timotius. Timotius percaya Yesus, amin. Timotius pasti masuk surga, amin. Tapi selagi masih hidup, anak ini digembleng. Anak ini dibimbing. Anak ini dimentoring oleh Paulus. Supaya apa? Kerja buat Allah. Tahun 2025 ini tahun kerja buat Tuhan bagi orang yang sudah selamat. Bagi kita yang sudah selamat, ini bukan tahun cari selamat. Ini tahun kerja buat Allah. Kalau yang belum selamat ya Anda harus cari selamat dalam Kristus. Tapi kalian sudah selamat, ini tahun kerja, ini tahun berbuah, ini tahun produktif. Tahun menghasilkan sesuatu yang manis di hadapan Allah. Allah curhat tentang Israel. Israel itu seperti kebun anggur dalam Yesaya 5, pulang Anda baca saja. Lalu Allah bilang, aku maunya tuh buah anggur manis, aku rasa asam semua. Jangan rasa sudah berbuah, masalahnya itu buah tuh asam atau manis. Makanya kenapa kalau dalam doa saya bilang, Tuhan tolong jadikan tanah hati kami, tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Allah yang ditaburkan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, berbuah manis. Lebat tidak manis percuma. Lebat tapi asam percuma. Lebat harus manis. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau lihat Tuhan. Itu Kristen.